Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran dari rumah. Jadi saat ini kita belum bisa belajar secara tatap muka karena kondisi di negara kita belum aman untuk belajar tatap muka dikarenakan pandemi COVID. Nah, maka dari itu kalian harus belajar dari rumah dengan semangat. Tanpa mengurangi semangat kalian, maka kalian tetap harus belajar di rumah. Bukan libur, tetapi belajar dari rumah. Nah, pada saat ini Ibu akan memberikan pembelajaran yang pertama, yaitu matematika di kelas 8 ini adalah pola bilangan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat generalisasi dari pola barisan bilangan. Nah, materi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh pola barisan bilangan. Nah, contoh yang pertama terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah 5, 7, 10 dan 14 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari pola barisan bilangan. Kalau pola barisan bilangan ini akan kita buat dalam sebuah contoh soal, maka menjadi misalnya Ibu akan membuat ini menjadi sebuah soal. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola barisan berikut. Nah, jadi dari pola barisan ini kita disuruh menentukan 3 pola bilangan setelahnya. Sebenarnya perhatikan baik-baik. Di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah sebuah barisan yang mempunyai pola aturan tertentu. Kalian juga pasti tahu bahwa ini merupakan pola barisan bilangan genap. Jadi dalam matematika, barisan bilangan ini disebut sebagai pola barisan bilangan genap. Nah, kalian tahu bahwa dari 2 ke 4 ditambah 2. Dari 4 ke 6 ditambah 2 dan seterusnya sampai bilangan terakhir selalu akan ditambah dengan 2. Maka untuk membuat 3 bilangan berikutnya yaitu dengan cara menambah 2. Jadi tambah 2 menjadi 12. Kemudian bilangan selanjutnya adalah 14. Bilangan selanjutnya adalah 16. Yaitu dengan cara menambah dengan bilangan 2. Nah, itu disebut sebagai pola barisan bilangan genap. Nah, contoh yang kedua, di sini ada pola barisan yang terdiri dari bilangan 1, 3, 5, dan 7. Nah, dari sini ini juga kebetulan ditambah 2 lagi, ditambah 2, kemudian ditambah 2. Sama perintahnya, tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola barisan berikut. Maka barisan selanjutnya adalah dengan menambah 2 menjadi 9. Ditambah 2 menjadi 11, ditambah 2 menjadi 13. Inilah 3 bilangan pada pola berikutnya. Nah, pada barisan bilangan yang kedua ini disebut sebagai pola barisan bilangan ganjil. Nah, itu adalah contoh pola bilangan dalam matematika. Nah, tetapi pola bilangan itu sangat banyak sekali variasinya. Contoh yang ketiga, di sini ada bilangan 5, 7, 10, 14 dan seterusnya. Jika kita disuruh menentukan 3 bilangan berikutnya, maka kita harus mencari dulu pola bilangan sebelumnya, yaitu dari 5 ke 7 ditambah 2, dari 7 ke 10 ditambah 3, dari 10 ke 14 ditambah 4. Berarti untuk pola berikutnya harus ditambah 5. Sehingga 14 tambah 5 adalah 19. Pola berikutnya berarti ditambah 6. 19 tambah 6 adalah 25. Pola berikutnya berarti ditambah 7.
yaitu 25 ditambah 7 adalah 32. Jadi 3 bilangan berikutnya adalah 19, 25, dan 32. Nah, itu tadi adalah 3 contoh pola barisan bilangan. Nah, di sini kalau yang pertama ada namanya pola barisan bilangan genap, yang kedua ada namanya pola barisan bilangan ganjil, kemudian yang ketiga namanya apa? Tidak semua pola bilangan itu mempunyai nama, hanya barisan-barisan tertentu saja yang mempunyai pola seperti nomor 1 dan 3. Dan itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian Ibu akan memberikan contoh yang keempat, yang mana ingin menunjukkan bahwa pola itu tidak selalu naik. Bisa juga pola itu menurun. Contoh, misalnya dari 95, 90, kemudian menjadi 85, kemudian 80. Di sini kita perhatikan untuk menentukan 3 bilangan berikutnya, yaitu dengan melihat pola sebelumnya. Dari 90 ke 85 dengan mengurangi 5. Dari 85 ke 80 dikurangi 5. Maka pola berikutnya juga harus selalu dikurangi 5. Menjadi 75. Kemudian dikurangi 5 lagi menjadi 70, dikurangi 5 lagi menjadi 65. Jadi 3 bilangan berikutnya adalah 75, 70, dan 65 dengan cara mengurangi 5. Kemudian contoh yang lain. Di sini sengaja Ibu memberikan contoh yang bervariasi agar kalian nanti tidak bingung ketika mengerjakan soal. Contoh yang kelima adalah di sini ada barisan bilangan, yaitu terdiri dari 2, 6, 18. Nah, 3 bilangan berikutnya berapa? Kita lihat dari 2 ke 6 itu dengan menambah 4, dari 2 ke 6 dengan mengalihkan 3. Sebenarnya ada 2 macam, dengan menambah bilangan dan dengan mengalihkan. Kalian boleh pilih salah satu yang semuanya itu nanti akan mendapatkan bilangan yang sama. Kalau untuk Ibu di sini dari 2 ke 6 dikalikan 3, dari 6 ke 18 juga dikalikan 3. Maka untuk pola bilangan selanjutnya juga dikalikan 3, yaitu menjadi 54. Ini juga dikalikan 3 lagi, yaitu 162. Satu lagi dikalikan 3 lagi menjadi 486. Inilah 3 bilangan pada pola setelahnya, yaitu pola bilangan tersebut dengan cara mengalihkan dengan 3 pada pola berikutnya. Jadi yang namanya pola bilangan itu kita mengikuti pola aturan sebelumnya dan akan sangat bervariasi sekali. Kemudian contoh yang terakhir, di sini ada bilangan 5, 10, 8, 12, 11, 14, 14. Nah, pola seperti apakah pada barisan berikut ini? Kita lihat ketika dari 5 ke 10 itu dengan menambah 5. Kemudian dari 10 ke 8 mengurangkan 2. Dari 8 ke 12 menambah 4. Dari 12 mengurangi 1. Ini tidak membentuk pola yang sama, sehingga kita tidak boleh dengan cara mengurangkan atau menambah atau mengalih. Nah, sekarang kita loncatkan saja dari 5 ke 8 dengan menambah 3. Dari 8 ke 11 setelah loncat 1 dengan menambah 3. Nah, ternyata loncat 1 menambah 3. Oh, ternyata harus loncat 1 sehingga membentuk pola aturan yang teratur, pola barisan yang teratur. Nah, kita lihat untuk yang 10. Yang 10 dengan 12, yaitu dengan menambah 2. Dari 12 ke 14 dengan menambah 2. Nah, berarti dia loncat 1 dengan menambah 2 lagi. Sehingga pola selanjutnya setelah 14 ini berarti 14 ditambah 2, yaitu 16. Nah, pola berikutnya berarti untuk yang kedua nih. Yang tadi menambah 3, berarti ini di sini juga menambah 3. Sehingga 14 ditambah 3 adalah 17. Nah, sekarang untuk bilangan selanjutnya kita ambil yang 16. Nah, karena tadi dari 16 itu menambah 2, maka ini juga menambah 2. Sehingga 16 ditambah 2 adalah 18. Jadi, 3 pola, 3 bilangan berikutnya adalah 16, 17, dan 18. Nah, itu adalah contoh variasi dari pola barisan bilangan.
Nah, demikian tadi adalah kita sudah belajar tentang menentukan barisan berikutnya, 3 barisan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan rumus suku KN. Maksudnya apa? Ini masih ada hubungannya dengan pola barisan yang tadi. Cuma kalau tadi kita menentukan 3 barisan berikutnya dengan cara mudah, sekarang kita akan menentukan berapa bilangan berikutnya yang mana kalau sukunya banyak. Contoh, tentukan bilangan ke-20 dari barisan berikut. Sedangkan di sini barisan yang kita hanya misalnya 4 suku. Nah, bagaimana cara menentukan untuk bilangan yang ke-20 atau misalnya yang ke-50 atau misalnya yang ke-100? Kalian bisa saja menemukan suku ke-20 itu dengan cara manual, yaitu dengan cara menuliskan sampai 20 bilangan. Nah, tetapi di sini Ibu akan memberikan bagaimana cara membuat rumus sehingga kita nggak usah mengurutkan sekian angka sampai angka yang banyak. Nah, contoh, di sini ada sebuah barisan yang terdiri dari bilangan 5, 7, 9, 10. Nah, kalian perhatikan bahwa di sini adalah 5 itu merupakan suku yang pertama, 7 itu adalah merupakan suku yang kedua, 9 suku yang ketiga, 10 adalah suku yang keempat. Ibu singkat dengan U, itu adalah singkatan dari suku ke. U1 artinya suku ke-1, U2 artinya suku kedua, U3 artinya suku ketiga, dan U4 adalah suku keempat. Kalau yang ditanyakan suku ke-20, berarti nanti suku ke-20 itu bilangannya berapa? Itu maksud dari soal ini ya. Nah, kalian perhatikan, lagi-lagi di sini kebetulan Ibu membuat contohnya selisihnya 2. Harusnya tadi agak bervariasi ya, tapi nanti kita variasikan di soal berikutnya. Dari 5 ke 7 dengan cara menambah 2. Dari 7 ke 9 dengan cara menambah 2. Dari 9, mohon maaf, harusnya 11 ya, dengan cara menambah 2. Nah, ternyata di sini selisihnya adalah 2 untuk pola berikutnya. Sekarang Ibu tulis untuk suku pertama. Suku pertama itu adalah 5. Nah, 5 itu dari mana? Kalian lihat bahwa karena selisihnya 2, maka nanti bilangan tersebut akan selalu dikalikan dengan 2. Sehingga 2 kali 1 ditambah berapakah agar sama dengan 5? Karena selisihnya adalah 2, dari suku pertama ke suku kedua itu adalah 2, maka dikalikan dengan 2. Kenapa kali 1? Karena dia merupakan suku ke-1. Baru ditambah berapakah agar menjadi 5? Maka untuk menjadi 5 ditambah 3. Sekarang kita coba untuk suku yang kedua. Suku yang kedua adalah 7. Maka karena selisihnya 2, 2 kali suku keduanya adalah 2, ditambah 2 kali 2, 4. 4 tambah berapakah agar sama dengan 7? Yaitu ditambah 3. Sekarang kita lihat suku yang ketiga, yaitu 9. Nah, 9 itu karena selisihnya adalah 2, maka akan selalu dikalikan dengan 2. 2 kali suku ketiga, maka 2 kali 3 ditambah berapakah agar sama dengan 9? Maka 6 tambah 3 akan menjadi 9. Nah, ternyata di sini 2 itu merupakan bilangan tetap, selalu dikalikan dengan 2. Kemudian 1, 2, 3 itu mengikuti suku ke-nya. Kemudian bilangan 3 juga merupakan bilangan tetap, selalu ditambahkan 3. Sehingga kalau kita akan menentukan suku ke-20, kita tinggal langsung suku ke-20 itu sama dengan berapa? Maka nanti pasti 2 dikali 20 karena suku ke-20. Ditambah sama dengan ini 3. Sehingga 2 kali 20 adalah 40. 40 ditambah 3 adalah 43. Jadi suku ke-20-nya adalah 43. Nah, seperti itu. Jadi untuk menentukan suku ke-20 di sini adalah 43. Kalian bisa saja mengurutkan dengan ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 sampai 20 bilangan, maka nanti ketemunya akan sama dengan 43. Nah, dari situ maka kita bisa membuat rumus suku ke N. Jadi rumus suku ke N dari barisan berikut adalah UN sama dengan di sini bilangan tetapnya adalah 2 kali N ditambah 3. Inilah rumus suku ke N dari barisan 5, 7, 9, dan 11. Di sini selain kita
menemukan suku ke-20 dengan cara yang cepat, kita juga bisa menemukan rumus suku ke N dari barisan berikut ini. Nah, demikian tadi adalah contoh dari menentukan rumus suku ke N pada contoh soal yang pertama. Di sini Ibu akan memberikan contoh soal yang kedua. Nah, tentukan bilangan ke-100 atau suku ke-100 dari barisan bilangan berikut ini. Contohnya, di sini ada barisan 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Nah, disuruh menentukan bilangan ke-100. Kalau misalnya ini adalah U1, U2, U3, U4, U5, maka U100-nya itu berapakah bilangannya? Nah, kalian boleh pakai cara manual. Misalnya kalian lupa rumusnya, maka kalian boleh mengurutkan dengan cara menambahkan seperti pola sebelumnya. Kalian lihat di sini, dari 3 ke 8 itu dengan ditambah 5. Kemudian dari 8 ke 13 ditambah 5. Dari 13 ke 18 ditambah 5 dan seterusnya. Maka dengan cara menambah 5 kalian akan menemukan suku ke-100. Itu kalau kalian lupa rumusnya. Tetapi ada rumus yang lebih praktis, ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan cara kalian menemukan rumusnya sendiri. Yaitu dengan cara sama yang tadi, yaitu dengan menguraikan U1, yaitu bilangan 3. Nah, bilangan 3 itu tadi dilihat karena di sini ditambah 5 berarti setiap barisan selisihnya adalah 5, maka akan selalu dikalikan dengan 5. 5 kali suku pertama ditambah atau dikurangi berapakah agar sama dengan 3. Nah, di sini 5 kali 1 itu kan 5. Untuk menjadi 3 berarti dengan mengurangkan 2. Kalau tadi harus menambah, sekarang untuk mencapai bilangan 3 maka dengan cara mengurangkan 2. Nah, sekarang suku yang kedua. Suku yang kedua itu 8. Nah, 8 itu adalah karena selisihnya 5 maka 5 kali. Karena suku kedua maka kali 2. Nah, 5 kali 2 adalah 10. Untuk menjadi 8 harus dikurangkan 2. Untuk suku ketiga, yaitu 13. 13 itu adalah selisihnya 5 maka 5 kali suku ke-3. 5 kali 3 adalah 15. Untuk menjadi 13 maka harus dikurang 2. Nah, ternyata ini sudah membentuk pola yang teratur. Nah, kalau yang ditanyakan suku ke-100, berarti U100 itu berapa? Maka sama dengan 5 kali suku ke-100 dengan mengurangkan 2 atau dikurangi 2. Kita cari 5 kali 100 adalah 500. 500 dikurangi 2 adalah 498. Jadi suku ke-100 adalah 498. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa suku ke-100 itu adalah 498. Nah, dari pola ini maka kita bisa menentukan rumus suku ke N, yaitu rumusnya rumus suku ke N adalah UN sama dengan di sini adalah bilangan tetapnya 5, ini adalah N dikurangi 2. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 5N dikurangi 2. Itulah rumus suku ke N pada barisan bilangan ini. Nah, jika tadi kita sudah belajar tentang pola barisan bilangan yang mana kita sudah bisa menentukan sebuah rumus, ini Ibu akan memberikan salah satu contoh bentuk pola sebuah bilangan yang mana pola tersebut masih teratur tetapi dengan cara yang agak berbeda. Jadi, contohnya tentukan angka ke-100 dari pola berikut ini. Di sini ada sebuah angka, sebuah deretan atau barisan angka yang terdiri dari 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, dan seterusnya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah angka ke-100 itu jatuh pada angka berapa? Apakah angka 0 ataukah angka 2? Seperti itu. Nah, untuk menentukan angka ke-100 kita lihat dulu soal berikut ini. Ini adalah angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3, angka ke-4, angka ke-5, 6, 7, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah angka ke-100 angka berapa?
Itu yang dimaksud dari soal berikut ini. Nah, kita analisa satu persatu bahwa di sini angka ke-1 adalah 2. Angka kedua adalah 0. Angka ketiga adalah 0. Angka keempat adalah 2 lagi. Angka kelima adalah 0. Angka keenam adalah 0. Angka ketujuh adalah 2 lagi. Angka ke-8 adalah 0. Angka ke-9 adalah 0 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, maka angka ke-100 itu nanti jatuh pada angka berapa? Gitu kan? Jadi ini angka kedua berapa? Angka ke dan seterusnya. Nah, di sini kalian lihat bahwa angka ke-1 adalah 2, angka kedua adalah terdiri dari 3 bilangan yang selalu diputar kembali. Ada 3 bilangan yang selalu diulang kembali, yaitu 200, 200, selalu 3 putaran seperti itu. 200. Putarannya adalah 3 kali. Nah, maka kita analisa dari sini. Dari sini. Ini adalah angka keempat. Kalau angka keempat, karena putarannya 3 kali, maka 4 kita bagi dengan 3. Maka sisanya, kalau 4 dibagi 3 itu dapatnya 1, sisanya 1. Nah, sisanya 1 itu ternyata di angka 2. Kemudian angka kelima juga dibagi 3 lagi, dapatnya 1, sisanya 2. Nah, kalau sisanya 2 itu ternyata jatuh pada angka 0. Kemudian yang keenam, angka keenam berarti 6 dibagi 3 adalah 2, sisanya 0. Nah, jika angkanya itu dibagi 3 sisanya 0, maka jatuhnya pada angka 0. Begitu seterusnya. Kita coba untuk angka berikutnya. Angka 7. 7 dibagi 3 dapatnya 2, sisanya 1. Yaitu untuk sisa 1 maka jatuh pada angka 2. Untuk angka ke-8, 8 dibagi 3 maka sisanya 2. Nah, kalau 8 dibagi 3 dapatnya 2, sisanya 2, maka jatuh pada angka 0. Dan seterusnya. Sampai angka 9, kalau dibagi 3 maka sisanya 0, maka dia jatuh pada angka 0. Jadi, kita ambil kesimpulan, kalau kita akan mencari bilangan di atas 100, maka dengan cara membagi dengan 3. Jadi, 100 dibagi 3, sisanya berapa? 100 dibagi 3 itu kan 99 ya. Nah, 3 kali 33 adalah 99, maka sisanya adalah 1. Nah, untuk sisa 1 itu jatuh pada angka 2. Yaitu angka 2. Inilah jawabannya. Jadi, nanti ketika angka 100 di sini tepat di angka 2. Itu adalah salah satu contoh sebuah soal yang hubungannya dengan pola barisan bilangan atau pola barisan tertentu. Nah, ini adalah contoh-contoh pembahasan tentang pola barisan bilangan. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pola barisan bilangan yang lebih meningkat lagi. Setelah ini, Ibu nanti akan memberikan beberapa contoh soal atau soal latihan untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Tetap belajar di rumah, tidak boleh kemana-mana, menjaga jarak, menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan, dan juga menjaga jarak dengan lawan bicara. Jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan berkerumun, jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 yang sedang mewabah. Demikian pertemuan kita hari ini, materi Ibu tentang pola barisan bilangan pada pertemuan sekarang ini. Ibu cukup sekian. Jangan lupa tugas nanti dikumpulkan, dikerjakan dalam waktu yang tepat sehingga kalian tidak menumpuk tidak menumpuk tugas-tugas dengan pelajaran yang lain. Kerjakan dengan sungguh-sungguh
Tetap semangat belajar walaupun harus belajar di rumah tanpa bertemu dengan guru. Kalian bisa belajar dari mana saja. Banyak sekali sumber belajar, bisa dilihat dari Google, bisa dilihat dari buku paket yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.